Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas menyiapkan kelasnya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Oh, hadir semua. Oke. Jadi sebelum kita mulai, mohon disterilkan dulu kelasnya kalau masih ada sampah di atas atau di sekitar tempat duduknya, atau hal-hal yang bisa membahayakan kalian, kecolokan, yang sampai kalian dikontak. Oke, silakan naikkan bukunya, alat tulisnya. Oke, sudah? Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang mau kita uji. Saya mau cek pemahaman awal kalian terkait materi hari ini. Nah, jadi siapkan kertas selembar. Setengah lembar saja sih, cukup. Ya, setengah lembar saja. Pilihan ganda. Pilihan ganda, Ji. Aman. Ayo. Hurry up. Ya, bisa dibagi dua itu. Oke, tulis namanya dan nomor urut. Oke, tulis nama dan nomor urut. Ya. Nama lengkap. Ya. Oke, Nak. Bagaimana? Sudah siap? Oke. Oke. Langsung jawab ya. Tulis saja opsinya A, B, C, D, atau E. Oke, bismillah. 1, 2, 3. Tidak.
hurufnya saja, opsinya saja, tidak usah keterangan jawabannya. Sudah? Yuk, silakan dijawab. Yang di belakang jelas? Oke. Oke, sudah ya. Lanjut. Sudah? Oke, yang sudah silakan kumpul di kelompoknya, nanti saya ambil. Ya sudah, 4 nomor saja. Ya, nanti semati baru banyak-banyak ya. Oke. Sudah? Oke, silakan dikumpulkan dulu dalam satu kelompok, baru berikan kepada saya. Oke, makasih Noval. Wafik. Oke, aman Triadi. Oke. Gimana Kaila dan kawan-kawan? Iya, 4 nomor. Tunggu sumatifnya baru banyak nomor. Gini. Iya. Oke. Oke. Sama-sama. Oh, masih ada. Oke. Sama-sama. Oke. Oke ya, jadi selanjutnya tadi sudah saya lihat hasil kuisnya, ya beberapa masih ada yang belum paham. Oh, ada juga yang sudah benar semua. Oke, masih ingat dengan materi pertemuan sebelumnya?
Nah, apa? Coba satu orang. Oke, silahkan Naura. Oke, sudah benar? Oke. Apa juga yang sudah kita pelajari? Apa? Oke, anatomi, reproduksi. Sama? Gangguan dan penyakit. Oke ya, jadi pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi. Masih ingat Ki dengan jenis-jenis penyakitnya? Kalau pada laki-laki apa contohnya? Satu-satu, oke. Dari laki-laki mungkin ya, karena laki-laki yang lebih paham, oke. Coba apa? Oke, disfungsi ereksi. Apalagi? Oke. Terus kalau yang perempuan apa? Oke, dismenor yang nyeri haid kan? Oke. Oke, sekarang. Nah, saya mau menyayangkan. Nah, pertanyaan yang pertama. Apakah kalian pernah mendengar tentang program KB? Di mana? Oke, di iklan. Nah, coba satu orang bisa paparkan sedikit apa yang kalian ketahui tentang KB. Oke, Fadil. Oke, give applause to Fadil. Oke, yang kedua. Pernah dengar istilah stunting? Oke. Apa yang kalian ketahui tentang stunting? Oke, Nabil. Jadi yang saya katakan tentang stunting adalah seperti ada yang masyarakat konsen itu gagal tumbuh kembang anak saat di dalam start dari awal masa kehamilan karena tidak mendapatkan nutrisi yang cukup dari orang tua. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nabil. Nah, nampaknya sudah pada paham ya tentang apa yang saya tanyakan. Nah, jadi untuk memperdalam pemahaman kita terkait materi hari ini, nah, insya Allah kita akan bahas tentang dua materi yang sebenarnya mungkin sudah pernah kalian dapatkan, tapi baru kita mau pelajari dalam kelas dan kita mau explore lebih dalam gitu. Nah, materi hari ini adalah tentang penerapan prinsip reproduksi pada keluarga berencana dan pentingnya ASI eksklusif. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama peserta didik mampu menganalisis pentingnya ASI pada ibu dan anak dengan tepat. Nah, yang kedua peserta didik juga mampu menganalisis bagaimana program keluarga berencana itu. Nah, jadi saya harap kalian bisa tahu bagaimana penerapannya, bagaimana jenis-jenisnya dan sebagainya. Oke. Nah, adapun kegiatan pembelajaran hari ini kita akan bagi kelompok, kemudian nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Nanti saya akan bagikan, setelah itu kita kerja LKPD beberapa menit, kemudian barulah presentasi. Gitu. Jadi nanti semuanya siap ya presentasi. Saya akan tunjuk random. Oke? Paham? Oke. Oke, jadi sebelumnya saya bagikan dulu kelompoknya. Oke, jadi berdasarkan kuis kalian tadi, kelompok, jadi kan namanya kelompok pertama Sri Mulyani Dedi, Muhammad Sakib Nadine Al-Fatin, Ainul Zafira Aryadi, Triadi Anugrah Purnama, Junior Ridwanti. Ada semua?
Oke. Kelompok 2, Novia Amelia, Az-Zahra Akila, Alfinzo Faizi Rahman, Nurun Nubuwati, Naufal Fayyaz Adlan. Itu kelompok 2 ya. Kelompok 3, Wafik Nurullah, Andi Satya Pangurisan, Rifat Mahardika, Rifka Amelia, Najwa Zahni. Kelompok 4, Nur Hasana, Amira, Zakwa Natasya, Arya Nugraha, Farel, dan Mutia. Kelompok 5, Widi, Inaya, Faiz, Jafisha, Gina, dan Fadil Husnul Jalal. Kelompok 6, Nabil, Zakina, Nabila Ulfa, Devina, Naura, dan Kaila. Oke. Jadi posisi duduknya seperti ini ya. Kelompok 6 di sini. Kelompok 6, terus kelompok 5 di belakang. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kelompok 6 di depan, kelompok aja di belakang. Oke. Move now. Pindah-pindah sekarang. Ayo, ayo. Oke, yang lebih kursinya bisa digeser ke sini. Oke, tahu. Oke. Oke, nak. Sama-sama. Sini kelompok. Oke, kelompok 5. Kasih Bapak. Sama-sama. Oh, sorry. Iya, sebentar ya. Sini kelompok. Sama-sama. Ah, cocok. Ini. Oke. Oke, sebelum kalian kerja LKPD-nya, lihat dulu petunjuk pengerjaannya ya. Oke, perhatian. Iya. Perhatian. Siap. Oke, semuanya perhatiannya ke depan. Jadi saya jelaskan sedikit apa yang harus kalian kerjakan. Jadi di LKPD ini masing-masing kelompok itu memiliki kasus yang berbeda-beda ya, gitu. Nah kemudian sebelum kalian analis kasusnya, yang pertama tulis dulu nama kelompoknya kalian, nama anggota kelompoknya. Kemudian, nah ini petunjuk pengisian LKPD. Nah, jadi di awal lembar kerja, jadi di awal LKPD itu kamu akan menemukan sebuah kasus atau situasi nyata. Baca dengan teliti dan coba pahami apa inti masalahnya. Nah, kemudian ajak kelompokmu berdiskusi. Nah, jadi saling bertukar pikiran. Jadi kalau sudah dapat LKPD-nya, baca dan amati kira-kira apa inti masalahnya kasus itu.
Nah, yang ketiga, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Jadi setelah kalian tahu inti masalahnya apa, coba cari informasi sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan informasi. Nah, setelah itu buat solusi berdasarkan hasil diskusi dan analisis. Nah, ini juga penting nomor 5 ya, perhatikan kerapian dan kejelasan jawaban. Itu jadi baiknya yang bagus tulisannya itu jadi penilaian tambahan ya. Tapi jangan juga dibebankan semua yang nulis. Waduh, selesai itu. Iya. Ya, misal ini. Nah, Zara adalah bayi berusia 6 bulan yang tinggal bersama ibunya, Fira, di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Parepare. Nah, jadi silahkan dibaca ini 3 paragraf. Nah, setelah kalian baca, kalian akan dihadapkan pada orientasi masalah. Apa itu? Nah, jadi kalian identifikasi apakah masalah utamanya. Itu apa masalah utamanya yang mereka hadapi, si Zahra dan Ibu Fira ini. Kemudian, kalian akan diminta untuk merumuskan 2 pertanyaan. Jadi coba diskusikan dengan kelompoknya kira-kira 2 pertanyaan menurut kalian penting untuk dijawab agar bisa memahami dan menyelesaikan kasus itu. Kemudian, nah ini pengumpulan datanya. Jadi saya minta untuk pengumpulan data ini kalau bisa singkat saja. Kalau bisa singkat saja. Ada bahan ajar yang sudah saya kirimkan kan? Nah, ada beberapa materi yang terkait di situ dan ada juga video yang bisa kalian simak. Nah, nanti bisa dapat informasi dari situ dan singkat saja yang ini. Misal kayak keamanannya mana lebih aman, ASI dengan siswa formula gitu. Kemudian nomor 2 ini jenis metode KB dan cara kerjanya. Ini juga cara kerjanya singkat saja juga. Bisa 1 kalimat saja atau 2 kalimat, tidak usah panjang. Oke, kemudian pemecahan masalah. Nah, jadi setelah kalian mengumpulkan data tadi, sudah juga tadi di awal merumuskan masalah. Nah, jawaban pertanyaan kalian itu kalian jawab di sini, di bagian kolom pemecahan masalah. Jadi kalau sudah kalian bertanya tadi, kalian bisa jawab setelah kalian mengumpulkan data. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas? Oke, kalau begitu silahkan dikerja LKPD-nya dengan tenang. Ya? Ya, silahkan. Silakan untuk mencari informasi ya. Oke, jadi silahkan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, silakan didiskusikan ya. Nah, udah nemu orientasi masalahnya apa? Nah, jadi silakan dulu dibaca masalah utamanya. Silakan dibaca kasusnya. Nanti sudah jawab. Ya, kan di bagian
Ya, kan di bagian deskripsi kasus itu di sini ada ini ya kolom orientasi masalah setelahnya. Jadi kalau misal sudah baca ini, baru rumuskan pertanyaannya. Kira-kira masalahnya apa gitu. Dan kira-kira apa hal urgen yang bisa kira-kira memecahkan masalah itu nanti ketika kalian merumuskan pertanyaannya gitu. Jadi identifikasi masalah utama dulu, baru buat 2 pertanyaan saja. Gitu. Ya, jawab di pemecahan masalah. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Udah dibaca Triadi. Nah, apa masalah utamanya itu? Jadi yang ditangkap dari itu bahwa Sahna itu kesehatannya terus menerus menurun selama 6 bulan sejak kelahirannya akibat Ya. tidak diberi ASI pada 6 bulan pertamanya Oke. punya pirang. Oke, bagus. Gimana yang lain? Udah baca juga? Oh, sementara, oke. Jadi kalau misal sudah baca semua, nah baru sama-sama merumuskan pertanyaannya apa, gitu. Oke. Ya. Oh, ini saja, 3 saja, nggak apa-apa. Sesuai kolom. Ya. Gimana di sini? Udah sampai tahap mana? Ya. Oke. Silahkan. Kelebihan dan kekurangan, berarti kelebihannya kelebihan kekurangan gitu. Enggak, fokus saja di sini. Misalkan kandungan gizi utamanya apa? Terus misalnya ASI itu banyak lemaknya enggak, atau banyak karbohidrat. Sama juga dengan susu formula. Terus Baik Pak. ya.
dibaca nih kan karena implan terus kita tahu apa itu KB implan. Iya. Ada di sini Pak, ya. Di sini ada taruh sesuatu lengan ini kenapa bukan di sekitar area. Nah, sama halnya sebenarnya juga dengan kenapa kalau transfusi darah di bagian lengan toh. Nah, karena pada dasarnya di bagian lengan itu di sini banyak pembuluh darah, pembuluh nadi. Kan harus di pembuluh nadi supaya apa? Supaya dia bisa menyebar ke bagian tubuh. Karena kalau pembuluh vena kan dia mengedarkan sisa darah ini ya, darah kotor ya kalau vena. Kalau kalau nadi dia darah bersih. Dia darah yang baru mau menyebar ke seluruh tubuh. Nah, makanya dipesannya di bagian lengan itu. Selain karena gampang didapat juga pembuluh darahnya, nah, dia juga bisa lebih mudah menyebar. Itu sih. Tahu apa itu KB implan? Apa nama labnya? Ada. Dia kayak dia susuk kayak mistis-mistis toh. Ternyata ya ada dikasih masuk ke dalam ya, susuknya. Biasa kayak ditempel gitu, ditempel baru nanti dia akan menyerap dengan sendiri. Susuk ditusuk masuk. Oke, bagaimana? Gak apa-apa kan? Kan baru ditempati mungkin lagi atau lupa dibersihkan kelasnya. Ya. Ya itu ada bahan ajarnya bisa dibuka untuk ya bisa. Kalau misal kayak di daerahnya Akila ada yang lebih umum, misal di antara pil KB atau susu KB atau suntik KB, mana yang paling umum di tempatnya Akila? Ini Pil KB. Oh, ya rata-rata memang pakai pil KB sih. Selain karena gampang dikonsumsi. Kalau suntik KB kan ini harus bagus caranya nyuntik gitu. Kalau pil KB kan bisa dibawa pulang, bisa diminum di saat-saat tertentu. Selain itu apa? Kalau Alvinzo? Kalau yang metode KB yang paling sering digunakan di keluarganya atau di lingkungan masyarakatnya apa? Oh, KB pil juga. Oke. Hah? Iya, kalau kenapa kalau itu? Ya sebenarnya kalau yang manual memang yang paling sering dipakai gitu. Tapi kalau KB yang berfungsi untuk mencegah ovulasi, tahu juga apa ovulasi? Ovulasi itu adalah proses pematangan sel. Oke. Jadi kalau yang pematangan sel telur itu biasanya kalau mau dicegah kita pakainya 3 bagian tadi, yang pil KB, susuk KB dengan suntik KB. Ini untuk mencegah ovulasi. Tapi kalau misal yang untuk kontrasepsi untuk laki-laki tadi ya kita pakainya itu kondom. Ya. Udah sampai mana? Oke, orientasi.
Oke, gimana Sri Mulyani? Oke, jadi tentang 3 metode KB yang umum digunakan di masyarakat. Kalau di keluarganya Sri gimana? Yang paling umum apa digunakan? Yang paling umum digunakan metode KB-nya. Di keluarga atau di lingkungan sekitar. Pil KB di. Oke. Kira-kira tahu kenapa pil KB yang paling sering? Iya, iya. Ya, jadi pil KB memang KB yang paling praktis ya. KB yang paling praktis digunakan apalagi dengan misal kayak wanita-wanita karir itu ya, pasti dia gunakan yang praktis saja. Pernah lihat yang satunya lagi susuk? Pernah lihat susuk KB? Nah. Ya, susuk KB itu kalau istilah yang lebih formal itu implan. Oke. Bentar ya. Gimana? Oh, tiga saja. Oke, makasih. Sama-sama. Aman ya? Kalau Sakif dan Triadi, kalau di keluarganya, kalau mamanya mungkin sudah menerapkan program KB. Oh tidak. Oh jadi tidak menerapkan ya kayak nggak mengkonsumsi kayak pil KB gitu suntik. Oh, oke. Sebenarnya bisa jadi dia ini ya. Sebenarnya bisa jadi dia ibunya Triadi itu tahu dia lebih pakai sistem kalender. Gitu. Jadi biar nggak pakai apa-apa kita, tapi kalau tahu kita sistem kalender ya bisa. Oke, apa ininya? Apa masalah utamanya yang didapat? Ya, apa masalah utamanya Ainun? Ya, alat kontrasepsi. Nah, jadi masalahnya tentang KB ya. Dia belum, masih awam lah. Oke, bagus ya. Jadi gimana Rifka? Kalau metode KB yang paling sering digunakan apa? Kalau di keluarganya Rifka mungkin atau di lingkungan masyarakat? Oh. Pil KB, Setia juga pil KB di. Nice. Silakan dilanjutkan ya. Oke, waktu pengerjaan sisa 5 menit. Oke, segera
selesaikan? Atau ada yang sudah selesai? Baru orientasi ke sekolah. Oke, silakan Kadang dibagi. silakan dikerjakan dengan cepat. Ya, Jangan pakai ASI. ya yang mana lebih bagus lah. Bisa kayak kandungan gizinya apa? Terus kesimpulannya ASI lebih baik daripada susu formula. Begitu saja. Saya kayak ASI itu banyak sih kandungan lemaknya atau banyak sistem imun yang alami yang bisa masuk gitu. Begitu. Dipercepat ya karena mau presentasi. Dari segi keamanan juga toh yang mana lebih aman dari zat-zat kimia atau efek sampingnya. Gitu. Nggak selesai juga bang. Tetap memberikan ASI itu sampai itu adalah mengapa ASI selama 16 sangat penting bagi kalian. Karena alami pertumbuhan bayi mendapatkan oke, izinkan kalian adalah selingkuh. Jadi baik Ayo, silakan. Bagaimana? Ada masalah? Sudah sampai mana pekerjaannya? Yang ini, Di? Oh, ini udah mau selesai ya? Gimana? Ada masalah? Atau sudah? Oke, jadi merumuskan pertanyaan, Di. Oke. Tadi masalah utamanya sudah dijelaskan sama Triadi. Nah, sekarang kira-kira apa pertanyaan yang kalian bisa rumuskan? Ya, video yang dibahas tidak terputar ya. Coba cari ini neuron, video neuron, terus ya ASI eksklusif. Mengapa ASI itu penting? Mengapa ASI itu penting? Sudah? Oke, sudah ya? Aman. Coba lihat dong. Oh ya. Jadi pertanyaannya apa? Terus yang kedua, apakah susu formula? Oke. Terus apa? Oh, Minggi masih dikerja pemecahan masalahnya. Oh, ya, Oke, bagaimana sudah? Belum. Sisa berapa kelompok yang belum?
Kelompok kelompok berapa? 3 sudah? Belum. Kelompok keempat sudah? Nah, belum juga. Kelompok 6 kelompok 2 kelompok 5 gimana? Sudah? Posisi itu. Oke, oke. Ya sudah. Oke. Oke ya. Alhamdulillah sudah ada kelompok yang selesai. Ya. Dan juga sudah siap presentasi ya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, nice. Oke, ayo silakan presentasi di depan aja, biar kelihatan toh sama teman-temannya. Semuanya fokus ya. Semuanya fokus. Kita sudah masuk ke kegiatan diskusi. Jadi ya silahkan disimak. Silakan disimak kasusnya dan bagaimana hasil pemecahan masalahnya kelompok 2. Oke, silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Kompas dari sebuah tenaga mengadakan kawan dari kami dan untuk kami terdiri dari orang itu saya Ya, bisa dibaca. dan walaupun kasus dari kami akan dibacakan oleh Bapak. Baik, pada ini ada teman bahwa dalam bayi berusia 6 bulan yang sudah bersamanya kira bisa membangun sendiri di dua baik. Kira adalah seorang ibu yang sangat yang pakaian di rumah, kemudian berumah tangga dan memenuhi kebutuhan hidup karena bekerja. Kira saya akan dikatakan kepada ibunya yaitu nenek kakak. Saat lahir, tidak dipuskesmas menyarankan Kira untuk memberikan ASI selama 6 bulan pertama agar tumbuh kebangsakan optimal. Namun, Kira merasa cemas karena ia takut dan bisa Sudah ya? ASI. Akhirnya ia memutuskan memberi usaha susu formula yang dibelinya di warung sebagai pengganti ASI. Nenek Tara pun mendukung keputusan itu karena sejak dulu ia percaya bahwa susu formula bisa menguasai kenyang lebih lama. Sayangnya selama 6 bulan terakhir kesehatan menurun. Dia sering batuk, berat badannya tidak naik seperti bayi seusianya dan kulitnya tetap pucat. Ketika diperiksa di posyandu, petugas gizi menyarankan agar Kira menghentikan memberikan susu formula dan berusaha kembali memberikan ASI atau mencari alternatif yang lebih sehat. Kira menjadi bingung. Dia masih sudah berusaha sedari mungkin di tengah kesibukan yang Baik, terima kasih saudara Zahra dan apapun selanjutnya pada bagian B itu orientasi masalah yang akan dilakukan pada siswa perjuangan. Ini pada orientasi masalah. Setelah kalau banyak kita saat kira apakah masalah utama yang sedang mereka hadapi bukan tentang kalau ini. Jadi jawaban yang kelompok kami ambil adalah Kira merasa khawatir tidak mampu produksi ASI yang cukup sehingga memilih memberikan formula. Akibatnya kesehatan Zahra terganggu karena muncul masalah pencernaan dan baik, terima kasih kepada komisi polisi memutuskan pertanyaan dan kelompok kami memberikan pertanyaan dari kami pertama apa saja cara yang dilakukan ibu mesti agar produksi lancar dan cukup untuk bayinya dan yang kedua yaitu apakah semula aman digunakan sebagai ginasi dalam jangka panjang. Dan selanjutnya itu menjadi jumlah data yang akan dibawakan oleh dari Jadi ada tuh kebutuhan data yang
kami berdiskusikan pada aspek kandungan gizi utama, di mana ASI mengandung gizi lengkap dan seimbang sesuai kebutuhan bayi. Dan susu formula mengandung gizi tambahan namun tidak sekompleks ASI. Aspek kedua yaitu imunitas. Pada ASI mengandung antibodi yang melindungi bayi dari penyakit. Dan pada susu formula tidak mengandung antibodi. Aspek ketiga yaitu keamanan. Pada ASI sangat aman jika diberikan dengan cara yang yaitu langsung dari susu formula dan risiko terkontaminasi jika tidak dicatat dengan benar. Pada aspek keempat yaitu biaya, ASI itu biaya khawatir. Susu formula relatif mahal karena harus diikuti secara rutin. Pada aspek kelima dan terakhir yaitu efek samping, pada ASI jarang menimbulkan efek samping. Pada antara susu formula bisa menyebabkan alergi atau gangguan pencernaan pada beberapa bayi. Dan selanjutnya ibu adopsi yang dilakukan oleh saya. Kemudian di sini ada jenis-jenis metode KB dan cara kerja. Yang pertama itu BKB, mencegah ejakulasi dengan menekan sekresi gonadotropin. BKB mengandung steroid sintetik mirip dengan estrogen dan progesteron. Kemudian ada suntik KB mengandung detrogesterone asetat yang bekerja menghambat ovulasi dan mengentalkan dinding sel. Kemudian yang ketiga ada menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tubuh kalori, mempengaruhi fertilisasi sebelum itu mencapai kaku uteri sehingga mencegah sperma dan ovum Sudah. bertemu dan menjaga terjadinya inflasi telur dalam uteri. Oke, di sini sudah. Baik, selanjutnya yang terakhir itu bagian cara yang dilakukan oleh dari yang Setelah mengumpulkan data yang tadi, kami akan menjawab tulisan masalah yang telah kami kumpulkan, yaitu yang pertama kepada yang disebutkan ibu menyusui agar produksi yang selanjutnya dari tubuh bayinya. Jadi, agar produksi yang selanjutnya ibu menyusui perlu membahas secara putih, makan makanan bergizi, cukup minum putih, dan menghindari stres. Kemudian, apakah susu formula aman digunakan sebagai penggantian dalam jangka panjang? Susu formula memang aman digunakan dalam kondisi tertentu, tapi tidak sebaik ASI untuk jangka panjang. Karena ASI memiliki kandungan antibodi dan infeksi alami yang tidak dimiliki oleh susu formula. baik, itu saja pemaparan jawaban dari kelompok kami. Ya, sesi tanya jawab. Dan ada pun kelompok kami membuka sesi tanya jawab apabila ingin bertanya kami pertanyaan. Ayo, silahkan. Baik, pada pertanyaannya Apakah dalam kehidupan itu apakah susu formula bisa jadi pilihan yang lebih baik kepada baik, menjawab kelompok kami dan Ya, saya kan jawab, langsung dijawab. baik, ada pun pertanyaan dari saudaranya yang dijawab oleh Kelompok kami ada dua waktu tertentu yang dimana umur itu lebih baik karena ASI ibu itu beda-beda setiap ibu. Ada ASI memang ASI itu yang mungkin tidak baik distribusi oleh anaknya atau ada ASI-nya yang Sini sudah selesai. habis ya kayak sisa keluar. Sisa apa? Orientasi. Apa? Pemecah masalah. Caranya dan juga orang lain yang menjadikan pilihan
bisa terbentuk diskusi keluarga. Karena kan lain lagi caranya loh kan. Jadi kalau ada satu lagi. Oke. Baik, bagaimana saudara dia? Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan ditutup. Baik, oke, cukup sekian apa yang perlu kami sampaikan. Mohon apabila ada kesalahan, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, selanjutnya siapa yang mau? Sebelum saya tunjuk. Sudah. Gini juga. Sudah. Oke ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memang sudah melakukan dan saya Oke. Saya potong sebentar ya. Pertama volume suaranya dinaikkan ya kalau ini presentasi supaya kedengaran satu kelas. Kemudian yang lain kalau diskusi, kalau presentasi temannya bisa fokus ke depan dulu. Dan ini kasusnya cukup langsung saja ke orientasi masalah. Nanti yang lain bisa baca ya kasusnya. Kemudian setelah orientasi masalah dan merumuskan pertanyaan, langsung ke bagian pemecahan masalahnya ya, gitu. Karena rata-rata pengumpulan datanya sama aja semua. Soal-soalnya, pertanyaan-pertanyaan pengumpulan datanya sama. Oke ya, bisa dipahami? Oke, silahkan dilanjutkan. Baik, masalah di terkait masalah itu, orang atau bukan tapi kami dilakukan oleh Jadi masalah utama yang dihadapi oleh kita Ibrahim adalah kurangnya pengetahuan dan dukungan dalam mengambil keputusan terkait penggunaan alat kontrasepsi. Dia merasa dia bersiap secara mental dan finansial menjadi ibu. Namun suaminya menolak penggunaan KB dengan alasan anggapan negatif tentang efeknya. Kebingungan Elul semakin bertambah meski bidan desa menjalankan metode KB yang terpandang. ini adalah Lalu pertanyaan pertama yaitu apa saja jenis-jenis alat kontrasepsi yang tersedia dan bagaimana cara kerjanya serta tingkat keamanan dan efek samping masing-masing model tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, apa persiapan yang perlu dilakukan oleh seorang istri yang baru menikah agar siap secara mental dan finansial untuk
Ya. Ya, silakan. Sudah. Jadi yang di teman ada yang Ya, silakan yang mau bertanya. Jadi kasusnya kelompok 3 dia lebih fokus kepada masalah KB ya. Oke, jadi silakan ditanyakan. Saya mau tahu bagaimana pandangan kalian, menurut kalian yang mana yang lebih efektif untuk melakukan KB, perempuan atau laki-laki? Oh, ya tahu. Oke, bagus pertanyaannya. Tepuk tangan dulu. Terus juga tambahan pertanyaan juga kan suaminya ada pemikiran konservatifnya kalau KB itu ada dampak negatifnya, ada datanya memang kalau KB itu kalau ada dampak negatifnya atau ini cuma apa perspektifnya dan ada nggak latar belakangnya kenapa masyarakat bisa berpikir begitu? Ya. Gimana, guys? Ya, kelompok lain juga bisa ini ya, bisa menjawab atau menanggapi dari pertanyaannya Nur Hasanah ya. Oke. Ya, sambil ini moderator siapa tadi? Bagaimana? Sudah ada jawaban? Ya, bisa mungkin ada pandangan dulu dari pemateri baru sama dijawab juga sama kelompok yang lain. Ini ada pandangannya dulu. Ya. Nah, jadi untuk jawaban dari kelompok kami, untuk jawaban dari pertanyaan yang sudah dilaksanakan itu baik perempuan atau laki-laki menurut kami itu harus dilihat dulu kondisi fisiknya laki-laki sama perempuan ini. Kalau misalnya lebih bagus kondisi fisiknya yang perempuan, otomatis yang perempuan harus KB. Tapi kan biasanya ada perempuan yang tidak cocok sama KB. Jadi sebaiknya laki-laki yang KB. Tapi kalau misalnya kondisi fisiknya sama baik ini lebih proper lagi kalau dua-duanya yang KB. Kalau misalnya dari sisi juga kalau memang sama-sama ya, yang tadi jadi kita kan korban sendiri ini kan memang melahirkan dan dari kembali lagi sama bisnisnya itu. Oke.
Oke. Tapi kenapa bisa begitu? Karena kalau saya lihat dari kasusnya atau kenapa ini juga masih itu. Ya. Nah, kembali yang menolak karena alasan agama. Jadi ada satu muncul. Maksudnya ini kalau kali ini tidak ada dampak negatifnya, malah ada seberapa ada itu dan itu kalau diterapkan selama ini. Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 3 dan juga bantuan dari kelompok 6. Oke, sangat-sangat memuaskan jawabannya dan saya sangat Oke. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke ya, kasus terakhir ya akan dipresentasikan oleh siap sekali ini kelompok 6. Oke, silakan kelompok 6. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Al-Wairul, Musa Nagasir, Nabil Indonesia, Khairul Mandawan, Naura Rija, dan Dukina Mangkulina. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan jawaban KPD dari kelompok kami. Nah, kasusnya ini. Tentu saja kita berorientasi masalah. Dan setelah kami membahas kisah itu juga, apakah masalah utama yang sedang dihadapi, tuliskan pendapatnya. Nah, jadi menurut kami masalah utama yang dihadapi Ibu Citra ini adalah dia harus mengembangkan peran sebagai ibu baru. Ayo fokus ke depan. Memberikan akses eksklusif dengan adanya kebutuhan hadir dengan jadwal yang padat. Ya, silakan diperhatikan temannya ya. Serta pertimbangan perencanaan kehamilan berikutnya demi kestabilan ekonomi keluarga dengan pilihan kontrasepsi yang tepat. Nah, selanjutnya setelah menganalisis kasus, kami telah merumuskan beberapa pertanyaan yang akan dibacakan oleh saudari. Baik, pertanyaan saya untuk data kelompok terkait kasus di atas. Yang pertama, berdasarkan kasus di atas, KB apa yang paling tinggi digunakan untuk kasus Citra? Pertanyaan kedua, berdasarkan kasus di atas, bagaimana cara Citra agar tetap dapat memberikan hasil? Selanjutnya, di pengumpulan data akan dipaparkan oleh saudari Nurani. Bisa ini ke hasil pemecahan masalahnya. Ada. Jadi berdasarkan pengumpulan data kedua, saudari kami itu yang pertama, KPD konvensi pada kasus KPD ini, KPD ini dapat menjadi pilihan yang tepat berdasarkan pengumpulan data antara kita dan keamanan industri serta bisa dalam pelaksanaan jawabannya Citra data. Dan kedua, urusan yang kedua yaitu cara kita dapat memberikan hasil kalau misalnya pada kedua itu dengan mempertimbangkan alternatif seperti memanfaati yang kemudian disebutkan pada dirinya atau menggunakan itu tersebut. Sudah? Oke, silakan dipersilakan. Nah, selanjutnya kami membuka sesi kedua. Oke, ada dari kelompok lain? Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 5 di? Ya, kelompok 5. Ada pertanyaan? Ya, ayo. Kelompok lain yuk, ayo.
Apa tadi kasusnya? Apa dua masalah utamanya? Kalau utamanya ini ada musibah. Hmm. Musibah ini seorang dokter muda otomatis masih dalam kondisi sibuk dong. Nanti ada nih anaknya satu. Terus dia ini harus mempertimbangkan antara karirnya dan kondisinya sebagai baru. Nah, jadi dia mempertimbangkan lakukan Pak Asli. Terus nanti akan dititipkan di ibunya. Nah, tapi bahwa dia juga memilih untuk menunda punya anak dan kedua karena belum mempertimbangkan strategi ekonominya. Oke. Oke. Terus suka sama ini ada LDR, maksudnya itu Oh, oke. hubungan dari jauh yang hubungan jarak jauh ini istri. Oke, silakan yang mau bertanya. Siapa? Ya. Saya moderator tadi. oh, silakan saudara ya. Jadi kalau misalkan masih disimpan ke belakang, misalkan itu kualitasnya Oke, jadi untuk jawaban bagi sederhananya itu sederhananya itu adalah apabila kemudian ASI terlalu lama disimpan itu bisa menurun kadar kualitasnya. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, itu kan ASI itu kalau misalnya disimpan, misalnya ada itu yang pompa ASI-nya, dan disimpan kayak di packaging yang kayak ada ziplocknya gitu kan, kalau disimpan di freezer, otomatis suhunya itu harus rendah. Nah, di situ kan biasa dicantumkan tanggalnya. Nah, di situ nih bisa ditahu kapan menurun kadar kualitasnya. Kemudian apabila dia terlalu lama disimpan, makanya ada waktu-waktu tertentunya sehingga kemudian ASI itu harus cepat ditransfer atau dikasih ke anaknya. Karena kan otomatis berbeda kalau disimpan sama pas dia langsung menyusui atau langsung dari ibunya, otomatis terkontaminasi sama di luar kayak ininya gitu. Jadi ada jadi intinya tidak bakal menurun nih kualitasnya selagi tetap dijaga artinya supaya tetap higienis dan dalam suhu yang seimbang dan sesuai takar. Bagaimana saudari Maya? Oke, Apakah ada? sudah. Baik teman-teman, itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi tadi sudah dipaparkan terkait kasusnya Ibu Citra. Jadi sebenarnya kasusnya Ibu Citra itu dia dua di situ. Bagaimana dia penerapan ininya, keluarga berencana dan ASI eksklusif. Jadi kalau di kelompoknya tadi ini ada dua masalahnya, kelompok 6. Kalau yang kelompok 3 dengan 4 itu masalahnya adalah di bagian program KB-nya seperti apa. Kalau yang kelompok 1 dengan 2 ya dia bagaimana penerapan ASI eksklusifnya, itu masalahnya gitu. Saya tadi sudah keliling dan lihat rumusan pertanyaan rata-rata sudah benar dan pemecahan masalahnya juga sudah benar ya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, juga tambahan tadi untuk jawab pertanyaan tadi Nurinaya ya. Jadi biasanya itu kita lihat ASI disimpan di dalam kulkas ya. Ya biasanya disimpan di mana itu? Di freezer ya. Ya kalau di freezer itu dia bisa tahan beberapa hari ya. Tapi kalau misal ASI disimpan dalam suhu ruangan seperti ini itu tahannya palingan beberapa jam saja, 4 jam saja gitu. Tapi kalau misal betul-betul dibekukan, nah itu bisa sampai 4 bulan.
bisa sampai berbulan-bulan. Tapi itu kadar nutrisinya bisa turun ya, gitu. Oh, sama ini ASI eksklusif itu pentingnya harus ya 6 bulan itu setelah selama lahir umurnya 6 bulan itu wajib ASI eksklusif. Nah, makanya ada biasa kalau orang-orang dulu tuh biasa ada ibu yang berfungsi untuk menyusui, bukan ibu kandungnya ya, gitu. Oke, itu. Jadi memang sangat-sangat penting karena ASI itu bisa menghasilkan sistem imun yang kompleks bagi tubuh. Makanya kalau misal ada bayi yang jarang diberi ASI eksklusif, biasa lebih rentan tubuhnya terhadap penyakit dan bisa stunting. Jadi, oke. Sekarang saya minta 1 orang atau 2 orang untuk menyimpulkan apa kegiatan pembelajaran kita hari ini terkait KB dan ASI eksklusif. Ayo. Apa hal yang bisa kalian simpulkan? Atau apa hal baru yang kalian telah pahami setelah mempelajari materi hari ini? Ayo. Ayo silakan. Siapa? Oke. Terus saya random ya. Siapa yang lahir di bulan Juni? Junior dan siapa? Farel. Oh itu tuh ada tuh. Oke, siapa duluan? Farel atau Junior? Oke, Farel. Apa hal yang bisa disimpulkan hari ini, Farel? Jadi hari ini kita sudah menjadi banyak hal. Dari pertama itu bagaimana itu program kami itu dapat membantu pasangan suami istri untuk menjalani kehidupan mereka tanpa merasa imbang mengenai kondisi ekonomi dan mereka terhadap anak yang mengerti. Oke. Lalu kita juga sudah pelajari beberapa alat seperti youth dan juga plan. Oke, beri tepuk tangan untuk Farel. Oke, selanjutnya Jun. Jadi dari mana saya setelah belajar salah satunya yang atau yang terkait dengan 158 itu saya dapat mengetahui itu programnya arti dengan sumber dengan lebih dalam dan lebih detail. Kemudian saya juga bisa melihat kasus-kasus ternyata berbeda-beda dengan hal yang berbeda juga. Selanjutnya saya dapat mengetahui yang saya tidak dapat mengetahui seperti itu kami kerja yang sudah bagaimana perbedaannya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Jun. Oke ya. Jadi selama tadi saya berkeliling, alhamdulillah semuanya terlibat aktif ya dalam kegiatan diskusi. Ya, begitu dong. Jadi setiap orang itu aktif, jangan cuma beberapa orang saja yang disuruh kerja gitu. Oke, mari kita bersiap-siap untuk melaksanakan kuis. Oke, silakan dibuka laptopnya. Kita kuisnya ini ya. Untuk mengetahui pengetahuan kalian yang sudah kalian pelajari hari ini ya, kuisnya gampang Ji. Dan kita pakainya Zep Quiz. Oke, saya kirim linknya ya.
Tunggu dulu. Ada yang sudah berhasil masuk? Sudah masuk. Jangan dulu ya, dimulai ya. Jangan dulu dimulai guys. Tulis namanya ya, tulis namanya. Nama inisial saja. Ya. Ini dari kerja bersama atau pribadi? Oh, ini kerja individu ya? Kuisnya individu. Nama panggilan lah, biar saya bisa bedakan. Oh ya. Jadi kan nggak bisa Ya, nggak apa-apa. Gimana di sini? Belum dimulai. Berapa orang lagi yang belum masuk? Jangan dulu, jangan dulu. Siapa ini lewat garis? Kembali dulu ke posisi awal. Jangan dulu, jangan dulu. Oke ya, kerjakan dengan tenang. Saya tutup dulu pintunya. Sawi kelas air. Oke, tenang. Tunggu. Bagaimana caranya? nggak bisa dijawab. Iya, tunggu dulu ya, tunggu dulu. Oke.
Oke, silakan dimulai 3, 2, 1. Kenapa? Tadi? Oh ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ayo, ayo, fokus. Jangan sampai terkecoh ya. Jangan menaruh kepercayaan kepada orang lain ya. Yakin sama dirinya sendiri. Ayo, ayo. Jawab saja. Cepat-cepat. Oke, sudah ada yang selesai. Oke, sudah. Oke, sudah selesai. Coba lihat. Coba lihat. Oke, oke. Oke. Oke, semuanya perhatiannya ke depan. Oke, jadi tadi kita sudah melakukan kuis. Ya, sudah. Saya lihat tadi ada namanya, nama-nama yang ini ya, yang juara 1, juara 2, dan juara 3. Oke, selanjutnya kita lakukan refleksi sebentar. Jadi silakan disiapkan kertasnya. Silakan disiapkan kertasnya. Ya. Oke, jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi hari ini? 1 kata saja atau 2 kata. Oke. Refleksinya. Yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi hari ini? Oke, yang kedua, sebutkan 1 hal yang paling menarik dari materi hari ini. 1 hal. Ini, nomor yang pertama bagaimana perasaanmu, terus yang kedua sebutkan 1 hal yang paling menarik, yang ketiga, apabila masih terdapat bagian materi yang belum Anda pahami dengan baik, bagaimanakah itu? Ya, tulis namanya saja. Oke.
Oke, sudah ya. Jadi ya sudah. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai sini. Insya Allah pertemuan selanjutnya siap-siap untuk asesmen sumatif terkait sistem reproduksi dan insya Allah asesmen sumatifnya masih tentang 4 materi yang sudah kita pelajari dan pilihan ganda ya. Oke. Oke, kalau begitu saya tutup pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, silakan ketua kelasnya disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.